nanti kita sebutkan bahwa an-niyatu mahaluha al-qalb. Jadi niat itu tempatnya di hati. Tempatnya apa? Di hati. Karena niat itu amalan hati, Pak. Jadi kalau sudah dikatakan niat itu berarti tempatnya di mana? Di hati. Karena niat itu amalan hati, bukan di anggota tubuh, bukan di tangan, bukan di kaki, bukan di lisan, tapi di hati. Niat itu tempatnya di hati karena amalan hati. Maka para ulama sepakat dari 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua sepakat ulama 4 mazhab bahwa niat itu tempatnya di mana? Di hati. Jadi panjenengan misalkan setelah sholat tarawih niat di hati, besok mau puasa Ramadan, sudah cukup. Karena niat itu tempatnya di hati. Tempatnya di hati. Sudah cukup nih. Itu sepakat ulama 4 mazhab. Nah, sebagian ulama kita, tepatnya jumhur mayoritas ulama, kebanyakan ulama niku menganjurkan untuk melafadzkan niat, yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. 3 mazhab ini mayoritas namanya. Kebanyakan ulama itu menganjurkan melafadzkan niat. Nanti saya jelaskan maksud melafadzkan niat itu seperti apa. Ini menganjurkan untuk melafadzkan niat, termasuk niat puasa. Adapun mazhab Maliki, ulama Malikiyah itu memakruhkan, lebih baik nggak usah. Ya, tarkuhu aula, atau tarkuha aula, lebih baik ditinggalkan. Tapi kalau jumhur mayoritas ulama dari 3 mazhab tadi, Hanafi, Syafi'i, Hambali, itu menganjurkan melafadzkan niat. Jangan sampai bingung. Loh, tadi katanya niat itu tempatnya di hati, Ustaz. Kenapa sekarang para ulama, bahkan mayoritas, kebanyakan ulama itu menganjurkan untuk melafadzkan niat? Loh, niat kan di hati, kok di lisan ini? Nah, saya jelaskan sekarang. Maksudnya begini, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud melafadzkan niat itu, perhatian nggih? Maksud melafadzkan niat itu artinya bukan niat itu di lisan. Niat itu di hati, Pak. Lisan ketika melafadzkan niat itu bukan niat. Saya ulangi lagi ya. Ketika lisan mengucapkan melafadzkan niat itu bukan niat. Niat itu di mana? Di hati. Nah, terus apa? Kenapa kita melafadzkan niat? Menurut para ulama tadi, hanya untuk sebagai wasilah, perantara, sesuatu yang memudahkan, mendukung untuk memunculkan niat di dalam hati. Jadi lisan itu mengucapkan untuk membantu mewujudkan munculnya niat di dalam hati. Kalau niatnya tetap di hati, cuma kenapa lisan kita mengucapkan, melafadzkan niat itu untuk membantu supaya mudah niat di hati kita itu muncul. Itu maksud melafadzkan niat. Jadi kadang ada yang kebablasan juga, anti melafadzkan niat tapi nggak paham duduk permasalahannya. Niat kok diucapkan, niat itu di hati. Loh, siapa yang bilang niat tidak di hati? Ulama sepakat niat niku nama di hati. Kok dilafadzkan hanya untuk membantu memunculkan niat yang ada di dalam hati. Jadi lisan itu ketika melafadzkan niat itu bukan niat, niatnya tetap di hati kita. Seandainya seorang sudah niat di hati tapi tidak melafadzkan, ulama sepakat sudah sah. Jadi sampean misalkan sudah niat di hati tapi tidak melafadzkan, tidak dilafadzkan, besok mau puasa Ramadan, itu sudah sah karena sudah ada niatnya di hati. Tapi lebih sempurna ketika niat di dalam hati besok mau puasa Ramadan itu ada dan dilafadzkan untuk lebih meyakinkan, untuk lebih memudahkan munculnya niat puasa Ramadan di dalam hati kita. Bisa dipahami ya? Maksud ini, kok kenapa ulama pendahulu kita, kenapa ulama-ulama Nusantara itu
mengondisikan umat kaum muslimin di Indonesia ini dengan seperti itu. Kenapa setelah sholat tarawih itu ada tradisi melafatkan niat bersama-sama? Karena orang itu nggak sama, Pak. Ada orang-orang yang sudah tua, gitu. Ada mbah kakung, mbah putri yang nggak ngerti masalah niat ini seperti apa pentingnya. Ada anak-anak yang mungkin belum balik, ada anak-anak remaja yang nggak ngerti juga masalah fikih. Cuma yang penting diajari bareng-bareng, yuk niat puasa. Akhirnya semuanya niat. Itu dikondisikan seperti itu, luar biasa. Nah, nggak dikondisikan seperti itu, namanya masyarakat umum, orang banyak itu kadang lupa. Belum niat, besok akhirnya apa? Tidak sah puasanya. Dan ingat ya, disebutkan tadi bahwa melafatkan niat itu penjelasannya seperti itu. Ya, penjelasannya seperti itu sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Itu pendapat dari mayoritas ulama, ya. Dan yang memakruhkan memang ada, yaitu ulama Malikiyah. Jadi misalkan, saya nggak mau melafatkan niat, nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi jangan menyesatkan yang melafatkan niat. Itu mengikuti ulama Maliki. Ulama Maliki pun bukan mengharamkan, bukan membid'ahkan, bukan mengharamkan, hanya memakruhkan. Lebih baik nggak usah gitu. Tapi mayoritas ulama, jumhur itu menganjurkan. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, ya, atau tepatnya bukan Imam Syafi'inya atau Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad bin Hanbalnya, ya. Lebih tepatnya itu ulama-ulama Syafi'iyah, Maliki, Hanafiyah, dan ulama-ulama Hanabilah. Ketika melafatkan niat itu bukan niat itu dalam hati, maka termasuk melafatkan niat itu sebenarnya hanya sarana untuk memunculkan, untuk memudahkan, membantu memunculkan niat dalam hati. Nah, sebenarnya pada konteks seperti ini tidak butuh dalil sebenarnya, karena itu bukan ibadah. Melafatkan niat itu bukan ibadah sebenarnya, tapi ibadahnya itu niat. Maka sebenarnya tidak perlu kepada dalil. Tapi ulama pun menyebutkan adanya dalil dalam masalah ini. Dalilnya adalah dikiaskan kepada niat haji wal umroh. Dalam Sahih Muslim disebutkan labbaika hajjan wa umratan. Labbaika hajjan wa umratan. Ya Allah, kami memenuhi panggilanmu untuk menunaikan haji dan umrah. Itu dilafadzkan. Ketika niat itu dilafadzkan ketika haji dan umrah, menunjukkan, kemudian para ulama mengambil kias, analogi kepada ibadah-ibadah yang lain itu boleh untuk dilafadzkan atau dianjurkan untuk dilafadzkan untuk memudahkan niat yang ada di dalam hati. Ya. Lah, kaitannya dengan niat puasa di sini disebutkan bentuk, bagaimana bentuk atau redaksi niat puasa Ramadan itu bisa dilihat dalam kitab Fathul Qarib. Dalam kitab Fathul Qarib karya Al-Imam Ibnu Qasim Al-Ghazzi rahimahullahu taala, disebutkan di situ redaksinya itu sudah kita hafal sejak kecil dulu, Pak. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ada yang baca hadhihi sanata lillahi ta'ala. Nawaitu, aku niat sauma ghadin, aku niat puasa besok pagi, an adai fardhi Ramadan, untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan hadhihi sanah, di tahun ini, lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Niku niat. Nek panjenengan ndak bisa bahasa Arab, basa Jawa. Gampang enggak? Gampang mboten?
Hah? Gampil, gampang. Bahasa Jawa nek mboten ndak bisa bahasa Arab, bahasa Jawa. Nggak bisa bahasa Jawa juga boleh bahasa Indonesia ataupun bahasa yang lainnya. Nek saya sudah hafal Pak sejak SD. Saya niku sholat sejak kecil Pak. Sejak umur 3 tahun. Ya sekitar 4-5 tahun sudah ke masjid. Jadi sangat ngerti tradisi amaliyah hal-hal seperti ini. Sudah hafal di luar kepala. Nawaitu sauma gotin an adai fardhi ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maka ini perlu dihidupkan tradisi seperti ini, mengikuti jumhur mayoritas ulama, dan untuk mengkondisikan masyarakat kita supaya terbiasa dengan niat puasa Ramadan di malam hari, khawatir besok pagi itu lupa niat. Karena lupa niat itu berarti apa? Tidak sah puasanya. Coba ya, saya dulu, ini panjenengan mengikuti, ya. Saya dulu terus nanti panjenengan mengikuti bersama-sama. Bisa ya? Insya Allah. Jadi misalkan kita ucapkan ngeten, nawaitu sauma godin an adai fardhi ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Gampil nggih? Gampil. Niat insun poso ing dina sesuk saking anekane fardune wulan Ramadan. Wes. Melotok Pak kula pun. Enggak apa-apa. Ditambah syahri enggak apa-apa. Nggih. Misal nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri. Boleh, syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sauma nawaitu sauma. Yang Jawa ya ora iso sauma. Mboten napa-napa. Insyaallah kan yang napa? Yang dinilai niku niat dalam hati. Itu untuk memudahkan memunculkan niat yang ada dalam hati mawon. Tidak bisa panjenengan bahasa Arabnya, bahasa Jawa, bahasa Jawa atau bahasa Indonesia tidak masalah. Insya Allah nanti kita akan dimudahkan untuk melakukannya sehingga kita bisa terantisipasi dari kelupaan untuk berniat di malam hari untuk puasa Ramadan besok.